misalnya kayak nggak tidur siang, mau nggak mau di jam itu tuh dikunci kamar ya. Dan itu VOC banget menurut aku ya. Kayak pokoknya tidur siang gitu. Ini SMP, SD? Masih kecil deh kayak TK gitu. Kamu masih ingat? Lumayan. Oh, terus kamu kayak pengen keluar dari kamarnya nggak bisa? Iya, terus nggak ada masanya, aku sama kakakku kabur lewat jendela karena nggak diteralis. Beda sama di kita Willy kan kayak ada sus, ada mbak, jadi kayak. Tapi bisa enggak juga karena mamiku punya sus tetap VOC. Oh ya? Jadi kayak si susnya ini berarti enggak mempengaruhi didikannya. Susnya kena VOC-nya juga ya? Agak sih. Tapi ada yang ekstrimnya, aku inget banget sus aku pernah nendang aku. Astagfirullahaladzim. Hai moms. Hai moms. Oh iya, hari ini panggilannya kayak gitu. Hai moms. Baik. Kalau Aku panggil beberapa temanku mom sih. Oh, karena udah jadi mami Karena kan? udah jadi ibu-ibu. Tapi awalnya tuh buat bercanda kayak karena mereka nggak mau dipanggil moms, kayak mereka gitu. mau masih muda dan kayak hip gitu. Terus kayak enggak, lu udah moms, gue panggil moms aja. Sengaja biar moms. Tapi kalau misalnya bapak-bapak dipanggilnya apa? Hai dads. Drunk dad. Oh, gitu, Tapi kalau misalnya manggil suaminya hi daddy itu kayak itu kayak agak creepy ya. Tapi kalau kita panggil ibunya hi moms tuh kayak gak masalah. Karena gitu. emang ibu-ibu juga dipanggil moms. Maksudnya kayak ya daddy kan juga dipanggil daddy. Ya tapi daddy itu gak punya grup gak sih? Kayak gue kebayang moms itu punya grup moms WhatsApp. Oh iya. Grup anak-anaknya kalau daddy pada punya grup bareng namanya daddies. Seru. Soalnya waktu itu aku lihat postingannya siapa ya. Pokoknya ada, bukan di Indonesia, aku lupa di negara apa, New York mungkin atau di mana gitu, yang ini acara daddy jalan bareng sama anaknya, terus perkumpulan daddy gitu. Jadi muncul di FYP kamu. Muncul di FYP Kenapa aku. Ya? Mungkin makanya aku juga gak tahu. Algoritma aku kok menunjukkan daddy ini jalan sama anaknya ya. Kayak di stroller gitu. Iya di stroller, terus ada yang gendong gitu. Terus gemes. bayinya kayak beragam macam umur gitu. Jadi kayak seru dan banget. nationality. Iya, kalau misalkan emang biasanya moms kan yang kayak sharing apa sih parenting gitu kan, terus punya grup WhatsApp. Nah ini tuh daddy kita harus normalisasikan ya teman-teman, karena anak itu bukan cuma punya maminya aja. Tuh dengerin guys. Udah kayak punya anak aja ya. Padahal kan lagi ngisi. Isi tahu bulat teh. Isi tahu bakso. Oh tadi aku makan cireng BTW. Cireng. Enak banget parah. Cireng di Tentrem. Hotel Tentrem ternyata kalau jualan cireng enak loh. Tolong bisa loh itu dipromosiin selain jualan kamar. Ya anyway, ngobrolin soal ibu dan bapak. Parenting. Karena kita belum jadi orang tua ya Re ya. Jadi mungkin kita bisa bahas cara didikan orang tua kita. Ke kita. Betul. Sebagai, kita kan lumayan beda ya 5 tahunan. Menurut aku orang tua kita pasti juga punya cara didik yang beda. Karena mungkin orang tua kita dari generasi yang lumayan beda. Harusnya. Iya. Mami kamu angkatan berapa? Mami 74, papi 72. Oh bedanya kita beda 5 tahun. Iya. Mami kita beda 5 tahun juga. Oh iya kan. Nah berarti mungkin ada tuh perbedaan-perbedaan dikit gitu. Masih. Mungkin. Ya, coba. Kalau kamu duluan? Apa ya aku ya? Misalnya yang aku ingat cara didikan orang tua aku tuh masih tergolong yang VOC, bukan yang kayak Nikita Willy gitu enggak. Karena mami kamu bukan Nikita Willy juga. Iya. Mami aku tuh membesarkan anak-anaknya tuh. Membesarkan anak. Iya, membesarkan anak-anaknya tuh tanpa sus dan mbak loh. Jadi ada banget VOC-nya gitu menurut aku ya. Beda sama Nikita Willy kan kayak ada sus, ada mbak, jadi kayak. Tapi bisa enggak juga karena mamiku punya sus tetap VOC. Oh ya? Jadi kayak si susnya ini berarti enggak mempengaruhi didikannya. Susnya kena VOC-nya juga ya? Agak sih. Tapi ada yang ekstrimnya, aku inget banget sus aku pernah nendang aku. Astagfirullahaladzim. Iya. Dipecat? Iya. Ya iyalah gila, itu anak orang loh, sus. Iya, aku kan masih kecil juga gak ngerti ya kayak. Kenapa ditendang? Itu harus viralin. Aku sampai kayak, dulu belum ada sosmed kan. Dari tadi aku nangis internship harusnya viralin. Iya, itu ditendang harusnya viralin. Itu menurut kamu udah hits banget dari kecil harusnya itu, kalau itu diviralin, tau gak kayak kasus-kasus yang viral gitu loh. Iya. Gak tahu juga tuh kenapa tuh. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ganti sus dong. Agak lupa cuman aku ingat banget itu. Lupa mungkin gara-gara gegar otak kan. Jangan dong. Ya kan? Coy. Aman. Masih ngobrol sama kamu sih hari ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Cuman ya itu susnya rese sih. Wow, berarti menurut kamu punya sus itu tuh perlu atau enggak? Atau kayak
Aku Walaupun kebayang misalnya kalau ada aku sus. jadi parent nanti akan butuh sus sih. Oh ya karena kamu working dad. Drunk dad, kan punya drunk dad. Kamu juga pasti mau punya sus kan? Oh yes, walaupun kayak mami aku tuh menentang punya sus gitu loh. Kayak anak tuh harus dipegang sendiri Ya, gitu. kan tetap akan kita pegang. Iya, bener. Tapi enggak 24 jam aja. Iya benar. Kayak menurut aku tuh masih mau fokus juga di pekerjaan Nyalon. aku. Wow, padahal kayak aku mau bilang fokus pekerjaan loh kak. Tapi kan Tapin brand. iya tapin brand. Tapi kalau tapin brandnya salah juga nggak masalah. Ini tapinnya biskuit bayi. Nah itu juga Kan nanti boleh. mamsnya harus ngontenin. Betul. Tapi kamu setuju nggak sama ini? Apa? Orang tua yang ngontenin anaknya coy. Bentuk kontennya kayak gimana? Gak Kayak tahu. maksudnya bener-bener dipaparin aja terus dari kecil gitu. Iya, yang kayak orang-orang sekarang banyak gitu tuh kayak dari kecil apa gitu udah dikontenin segala hidup anaknya itu dikontenin sampai itu tuh bukan jadi anaknya mereka berdua aja tapi udah jadi anaknya jutaan masyarakat Indo yang nonton gitu. Kamu setuju nggak? Gak netral, masih kayak enggak. Maksudnya karena aku juga belum parents, aku nggak tahu kayak. Cuman aku nggak banget misalnya ada beberapa parent yang kalau misalkan anaknya ngepost mukanya ditutupin emoji. Ya. Karena maksudnya jadi ada dua sisi lah, ada yang kayak emang lebih nyaman perlihatkan anaknya, ada yang enggak. Kamu Soalnya gimana? pro kontra. Kalau misalnya dijadiin konten kan bisa jadi tabungan anaknya juga ya duitnya. Kayak oh nanti uang kuliah tuh sebenarnya udah dari kecil ditabungnya. Tapi ada juga yang maksudnya nggak setuju karena Iya. emang anaknya juga nggak sign up buat Iya. dikonsumsi publik kan. Betul gitu. Jadi aku bingung sih kalau misalnya nanti aku jadi parents, apakah aku mau jadi parents yang kayak Raisa gitu yang nggak anaknya tuh nggak diposting di mana-mana? Oh, enggak ya? Enggak coy kan. Oke. Sampai even udah gede gini kan kayak masih private life Oh, gitu iya, kan iya. part of hal yang Itu kita nggak kayaknya emang ketahui. ya tergantung orang tuanya Makanya. masing-masing ya. Iya, padahal menurut aku kalau misalnya aku dulu dikontenin ya, lumayan. Kayak aku udah punya banyak tabungan. Sekarang aku bisa foya-foya, aku gak perlu kerja lagi. Itu tabungan dari aku konten bayi itu udah ada. Tapi kayak ada yang bilang juga kalau misalkan udah ngonten dari kecil tuh kayak maksudnya kayak apa ya, child actor gitu kan juga mereka ada pro kontranya. Ada yang kayak ngerasa pas mereka udah gede kayak siapa ya, Miley Cyrus kayak Lindsay Lohan, kayak mereka dari kecil juga Paris Hilton. kayak ya selalu ada good side bad side-nya, kayak mereka ngerasa dari kecil juga nggak pernah punya privacy gitu-gitu jadinya kan. Iya, Ya tergantung kenyamanan orang masing-masing sama dikonsumsi publik aja sih. Atau mungkin dikontenin di saat dia udah punya apa ya, apa sih bilangnya? Kayak dia udah sadar, Awareness, kayak awareness dia, bener. Oh ini gue direkam buat ini. Boleh nggak direkam gitu? Udah kayak kita pilih, boleh nggak ini kalau aku rekam? Oh, dia gitu ya? Nggak tahu, Oh. mungkin kayak aku kan anaknya masih kecil coy, ya kan? Nah Tapi aku gak gini. Nah, soalnya- Anaknya tuh bener-bener masih belum bisa ngomong gitu. kebetulan aku telepon dulu sama kita ini ya. Aduh. Baik. Nah, tapi kayak seingat aku Nikita Willy tuh parentingnya itu lumayan dicontoh orang-orang gitu loh, karena nggak yang se-VOC itu gitu, yang ngomongnya lemah lembut banget gitu kan. Nah, itu juga kata orang-orang karena ya itu tadi kayak dia di rumah tuh ada sus, ada mbak, bahkan dia punya private chef. Jadi kayak bayangin kalau misalnya kayak mami aku gitu misalnya, dia harus masak, harus gendong anak, harus nidurin, harus kasih belajar anak satunya. Wah, itu udah gak bisa makanya VOC banget. Bentuk-bentuk VOC-nya gimana nih? Bentuk VOC-nya menurut aku, tapi itu yang membentuk karakter walaupun VOC ya. Kamu. Iya, karena kayak dulu itu ada masanya kayak wajib tidur siang, kalau nggak tidur siang tuh kayak Sekarang mau kan tidur siang. iya, kalau itu mau banget. Nah, Dan itu sekarang kadang mager kerja pengennya tidur siang, betul. Apalagi jam-jam rawan gitu kan kayak jam 2, jam 3 itu ngantuknya ada banget. Nah anyway, tapi kalau misalnya kayak nggak tidur siang, mau nggak mau di jam itu tuh dikunci kamar ya. Dan itu VOC banget menurut aku ya. Kayak pokoknya tidur siang gitu. Ini SMP, SD. Masih kecil deh kayak Oh, TK kecil. gitu. Kamu masih ingat? Lumayan. Oh, terus kamu kayak pengen keluar dari kamarnya gak bisa? Iya, terus gak ada masalah aku sama kakakku kabur lewat jendela karena gak diteralis. Jadi tetep main di luar. Aduh, lucu. Kamu manjatin gitu? Gak manjat karena jendelanya gak tinggi, Oh, coy. ya gampang gitu, jadi ngunci percuma. Iya, dikunci percuma, kabur lewat jendela. Tapi ever since that ada diteralis kan rumahnya. Jadi udah gak bisa kabur. Mau gak mau tidur siang. Itu sih VOC. Terus apalagi ya yang aku inget kalau VOC tuh. Mamaku termasuk militer juga sih. Kayak gimana tuh militernya? Aduh, harus belajar tuh harus tertib. Oh iya, iya, iya. Perihal belajar, kayak bisa dicekin lagi belajar atau enggak. Terus pernah inget banget kayak
pas SD itu aku juara 1. SMP tiba-tiba juara 2. Oke. Menurut aku juara 2 gak bad lah. Iya. Terus malah dimarahin. Karena? Kok gak juara 1 Wow. biasanya? Kayak, hah? Ini juara 2 dari 30 anak loh. Jadi ada 28 anak yang lebih kurang brilian. Kok gue dimarahin sih? Temen gue juara 3 kayak diselamatin sama orang tuanya. Jadi agak militer, agak ambi. Oh, ambinya si ibu ada, ini, nge-push ya. alpha mom ini. Iya, tapi kan bersyukur gak kamu di-push? Setengah-setengah sih, jadi kayak ya jadi lebih ekstra kayak kerja, tapi jadi nggak puasan juga, jadi nggak baik juga. Oh, jadi perfeksionis ya. Iya. Kebayang sih. Kayak chill aja, nggak harus selalu juara 1 kok. Itu aku inget banget lah, kok dimarahin ya tiba juara 2. Kok aku di gaslight ya? Padahal kayak ini aku udah usaha loh. Gitu. Iya, kan kalau dipikir-pikir, iya itu kayak 2 kan nggak bad. Oh, tapi kalau soal pendidikan, kayaknya VOC enggak ya? Soalnya ini ada oknumnya langsung kita bisa tanyain. lumayan VOC sih, kayak sebenarnya ngerti selalu demi kebaikan kan. Iya, selalu demi kebaikan gitu. Cuma bersyukurnya karena akhirnya sampai dewasa itu tuh kita punya apa ya? Itu tadi kayak ke apa sih? Gak tahu kat. Mau ngomong apa sih aja? Jadi ada kayak maksudnya emang ambinya. Iya, ambinya. Kayak maksudnya jadi lebih, ya itu jadi kayak ada ekstra. Betul. Oh, tapi yang aku inget ini tuh VOC bukan ya, tapi ini menurut aku hal yang seru dulu waktu masih kecil. Jadi orang tua aku tuh setiap weekend atau kayak di hari libur papi aku itu diajaknya itu bukan pergi ke toko mainan. Jadi kayak aku dulu anak kecil yang kayaknya punya mainan dikit deh. Sama. Tapi selalu diajak ke toko buku. Gitu, jadi bebas, aku bebas disuruh beli buku apa aja gitu. Tapi jadinya itu yang membantu aku kayak sampai besar, kemampuan untuk kayak membaca literasinya itu tuh nggak yang seminim itu gitu loh. Jadi kayak ada apa ya bilangnya ya? Ada habit baca. Habit baca yang menurut aku sekarang kayak mahal banget ya, orang-orang kok bisa sih sampai nggak punya hobi membaca tuh kayak gimana sih? Toko buku gitu aja kan. pada Ke toko buku, menipis. iya. Sekarang banyak toko buku yang udah nggak ada. Makanya itu sad banget. Agak-agak. Menurut aku orang tua bisa lah itu dijadiin. Tuh kita belum jadi parent, cuman bisa itu didikan yang baik ya. Nanti aku akan mencontoh orang tua aku itu membawa ke toko buku gitu. Jadi kayak aku ingat banget adik aku juga kayaknya punya mainan dikit deh. Karena dia ngikut kakak-kakaknya kan, which is aku dan kakak aku yang ke toko buku. Jadi dia belinya buku-buku. Oh, kamu anak tengah ya? Iya, aku anak tengah. Katanya anak tengah tuh ada mitosnya anak yang suka dilupain kadang. Oh, mungkin ya. Kayak Coba. Katanya anak pertama kan kayak, wih pertama. kamu anak keberapa? Tunggal. Oh iya, lupa, sorry. Oh, apa dilupain? aku pernah tanya, tapi aku Oh, lupa. iya. Tunggal jarang. Aku jarang ketemu temen yang anak tunggal juga. By the way. Oh, mungkin karena anak tunggal itu jadi di-push banget kayak ranking 2 juga jadi salah gitu. Iya. Spotlightnya cuma di satu anak Bener, ini. sedangkan kalau misalnya kayak aku anak tengah itu tuh either spotlight di kakak aku. Nggak terlalu dilupain kan tapi? Enggak. Tapi kayak menurut aku lebih punya banyak Katanya kebebasan. Gitu. Oh, Daripada iya, kakak aku sama adik aku kayaknya. gitu. Sedangkan mungkin Orang kalau paling misalnya kecil kan tiba-tiba yang terakhir kayak yang paling disayang, di spoiled gitu. Iya. Nah, kakak aku dapet tuh kayaknya strik-striknya. Jadi mungkin kita bisa undang kakak kita untuk duduk di sini. Aku nggak ada imaginary dong. Oh iya, boleh kita tanya yuk. Jadi kamu pas kecil dong. Iya, ngomong sendiri. Iya tapi kayak iya kamu bisa jadi se-ekspresif ini karena anak kedua, anak tengah iya nggak menurut mami? Kayak karena Lumayan ada kebebasan. satu yang lebih anak pertama gitu kan kayak anak terakhir yang paling dijaga-jaga, yang tengah kayak udah deh. Ya udah deh, Lompatnya coba sana. iya lakuin deh Pakai apa yang merah, ngomong. terserah dah. Iya. Keramas boleh di depan kalau- umum. Bener, kayak bebas-bebas gitu. Mungkin karena juga anak kedua itu punya apa ya? Tuh anak kedua jadi gini nih, udah default udah. Anak kedua itu kayak ada rebel-rebelnya gitu loh. Mungkin ya itu template-nya dari Allah Subhanahu wa taala mungkin ya. Gitu guys. Tapi itu makin gede juga lumayan ngaruh kayak aku anak tunggal aku bisa ngelihat gue lebih having hard time buat sharing karena dari kecil nggak diajarin sharing sama siblings, jadi kayak egonya lebih tinggi, harus dinurutin gitu-gitu, jadi kayak lebih kelihatan pattern. Ya selama ini kan cuma ngomongin horoskop ya, kayaknya agak Ternyata kalau kayak kurang terbukti. ternyata Pas bener kecilan. ya. Iya ada gitu-gitunya. Ini tapi masih matching lah ya ke parenting, kayak menurut Iya. kamu anak kedua ada ininya nggak sebagai anak tengah yang kamu lihat kayak jadi
selain ekspresif atau kayak lebih dibebasin gitu-gitu? Enggak, aku justru nyambungnya sama yang tadi kayak tentang sharing apa segala macam. Orang tua aku tuh tipe yang kalau misalnya anaknya satu punya A, yang lain juga harus punya A gitu. Adil. Jadi adil. Dan itu juga. Oh bedanya berapa tahun sama? Aku sama kakakku beda 2. Aku sama adekku beda 5. Oke, lumayan jauh. Jadi lumayan jauh gitu kan. Nah, tapi yang jadi aku pelajari yaitu jadi aku tuh bisa berbaginya itu loh gitu kan. Karena kan kalau misalnya aku doang yang punya, kakak aku ntar berebutan. Nah kayak gitu tuh orang tua aku tuh punya didikan yang kayak oke, bukan didikan sih, mungkin mereka punya apa ya, cara untuk membesarkan anak ya, bukan mendidik, karena kayak jadi adil gitu. Aku bersyukurnya sih itu ya, jadi gak pernah ada iri-irian gitu. Walaupun mungkin aku agak sama dia, aku lumayan di-spoiled ya teman-teman. Boleh kita keruk nih. Iya. Itu sih. Kalau kamu gimana? Kamu gak tahu apa? Kan tadi itu dari aku. Iya. Oh BTW ini apa namanya? Apa? Dulu aku ingat kalau soal VOC-VOC-an, aku dulu gak boleh nginep di rumah teman. Aku dan kakak aku gak boleh nginep di rumah teman. Umur berapa? Sampai gede, sampai SMA. Oh. Gak boleh nginep. Karena apa tuh Mami? Iya karena apa ya, jadi gak punya curfew, tapi itu gak boleh nginep gitu, harus pulang gitu. SMA, aku beberapa kali sih. Masih boleh ya? Boleh. Karena tunggal juga ya, kayak maksudnya. Masa di rumah terus sendirian? Oh kebayang. Tapi karena kamu anak tunggal, jadi kalau kamu sharing-sharing soal kehidupan atau apa yang kamu rasain gitu waktu masih kecil ke siapa? Ke orang tua? Temen, tetangga. Wah. Mbak. Mbak. Kesus. Walaupun akhirnya tadi ditendangin ya. Mungkin kamu terlalu oversharing sama susnya. Ditendang loh ya ampun. Karena saking bawel. Iya bawel banget sih, anaknya oversharing, tendang juga kali. Astagfirullahaladzim. Mbak gak boleh gitu ya sus. Sus dicatat. Harus didengerin loh. Iya loh. Kita viralin loh sus nanti. Iya gak boleh tendang anak. Gak boleh tendang anak ya. Oh berarti kamu sama orang tuamu termasuk yang terbuka atau gimana tuh? Hubungan relasi anak tunggal. Nah itu ada nih di poinnya Abi nih ya. Thank you Abi. Kayak apa, seharusnya orang tua jadi teman atau panutan. Menurut aku lumayan konvensional sih orang mamaku lah. Kayak emang cara didikannya tuh gak two way. Jadi kayak lumayan dari dia ke aku gini, VOC. kamu harus gini. Agak-agak VOC. Jadi gak terlalu ke apa ya, diciptakan environment yang kayak anaknya bisa ngasih feedback balik gitu. Meskipun aku rebel sih dari dulu. Aku suka berantem. Iya, kamu harusnya jadi anak kedua aja ya. Rebel. Kamu yang rebel ya? Gak menurut juga kamu, sih. Ya menurut aku sih lumayan. Sewajarnya. Iya, sewajarnya. Karena apa ya? Walaupun VOC yang gitu tuh ada momen akhirnya gak VOC deh. Kayak pas udah ABG gitu ya. Misalnya SMP gitu, masuk SMP kan udah mulai adalah ya gejolak-gejolak kayak pingin kemauannya sendiri ya, atau apa pingin punya, udah ada keinginannya sendiri gitu loh. Dibandingin waktu SD gitu kan. Kalau SD kan masih bisa nurut ya, kayak orang tua A ya kita A, B kayak gitu-gitu. Nah kalau SMP tuh. Iya aku ingat banget dulu disuruh harus pakai baju kerah. Oh ya? Nangis. Kenapa? Harus aja. Tapi kamu sekarang akhirnya berkerah terus loh kalau aku lihat. Thank you mamiku. Thank you tante. Ya jadi sekarang anaknya demure. Terus tadi kepotong. Iya tadi apa ya? Suruh. Oh ya akhirnya lumayan gak VOC sih. Pas SMP. Iya lumayan gak VOC juga karena dulu orang tua aku itu gak percaya kalau punya supir gitu loh. Ya kayak anak tuh harus diantar oleh orang tuanya gitu. Jadi kayak momen-momen itu tuh adalah momen-momen kayak kita tuh bisa sharing gitu. Kayak nanti di sekolah mau ngapain atau pas pulang sekolah itu ngapain kayak gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya tetap harus kayak les ya habis ini gitu kan. Kayak padahal udah sakit ini gitu, udah alasan gitu, tetap les ya gitu. Jadi lu udah jago acting ya? Iya. Aduh aku pusing, aku sakit perut atau apa gitu, tetap les ya, les harus les gitu. Kepake nih sekarang acting dulunya. Iya. Buat konten. Yes. Thank you mami. Thank you mami. Tapi ada gak peraturan keluarga kamu yang kayak kamu tuh gak setuju gitu, itu tuh harus ada, misalnya tadi kalau pakai kerah gitu, kamu gak mau dulu. Ya kan terserah anaknya ya. Iya. Mungkin dulu mau anaknya rapi, gak pakai. Ya mungkin dia tuh lebih rapi ya. Iya. Tapi ikut banget aku gak mau pakai itu. Terus ditinggal. Wow. Dia lumayan, digalak sih. Kalau dipikir-pikir nih kayak kegalakan deh kadang. Kayak ditinggal ya? Ditinggal terus kayak sampai pura-pura orang-orang isi rumah juga diajak ke mobil supaya kayak
Ayo lo pakai lo Ini aku kalau lo ingat nggak lagi pakai. tiba-tiba barusan, iya harus pakai bajunya, udah disiapin. Gak mau pakai ini gitu. Terus diajak mbak serumah, Terus semuanya keluar rumah. ikut mobil dia, keluar dari rumah, terus bener-bener sendiri aku di rumah. Terus aku nangis dong kayak. Kamu akhirnya jadi mau pakai. Terus kayak akhirnya dia pura-pura balik karena gak mungkin mbak ikut juga pergi Iya, kan. benar. Mbak di rumah. Jadi kayak abis mbak udah pada di rumah, tuh pakai nggak? Pakai sekarang. Terus jadi gue mau nambahin nangis. Gitu. Terus ikut pergi. Gila ya militer banget ya dipikir-pikir. Ternyata aku gak ada VOC ya. Mami-mamiku gak ada VOC kalau dibanding itu. Aku ada cerita-cerita VOC lumayan banyak nih jadi Oh inget. iya, ada apa lagi? Gak mau minum Chinese tea. Oh iya? Diorderin 3 gelas, abisin gak? Hah? Kamu harus minum Chinese tea 3 gelas tuh dalam rangka apa? Enggak, awalnya kan cuman kayak lagi porsi normal. Yes. Aku bilang gak mau, aku gak mau Chinese tea-nya gitu. Oke. Oh gak Terus boleh pilih-pilih. Gak boleh pilih-pilih, diorderin 3 lagi, abisin gak sekarang? Wow. Terus habis? Habis, memang Wah. gak mau. Tapi kadang menurut aku beberapa ajarannya ya emang agak sadis dikit ya. Tapi Iya. sebenarnya kayak karena anak tunggal tuh ada alasannya juga. Karena mamaku tuh suka traveling. Oke. Dia gak pernah dia gak mau aku punya adik atau punya anak lagi karena dia ngerasa kalau udah punya anak susah Waktu liburan. untuk ya. Jadi emang kayak setahun minimal itu harus ya Pergi fokus ke kemana, anaknya ya. gitu. Salah lagi. Iya dong, fokus abis ngebrojol kayak Oh iya benar, gak bisa agak ribet, jalan-jalan. nggak bisa jalan. Benar. Aku ingat banget itu alasan dia. Karena pas SD aku udah bilang aku mau adik kayak sepi ya. Cuman intinya apa ya poinnya sama dia? Gak apa-apa kalau gak ada poinnya juga gak apa-apa kok Kak. Ada nyambung ke nggak boleh pilih-pilih itu. Oh bener gak boleh pilih-pilih. Jadi kayak setiap dia kita sering traveling berdua doang ke tempat-tempat yang kayak aneh gitu. Menurut dia kalau pilih-pilih makanan akan susah nanti buat kayak liburan. Oh iya Jadi bener dia didik juga. dari kecil kayak udah lu suka nggak suka yang penting lo harus makan dulu. Kalau lagi nggak ada makanan yang lo suka gimana nanti? Oh betul. Jadi kayak harus bisa itunya sebenarnya didikannya kalau aku pikir. Tapi emang caranya agak sadis ya. Kayak harus 3 gelas ya Kayak, kembung juga aduh, nih perut. Udah gak doyan jadi harus dipaksa gitu. Ada traumanya gak sama Chinese tea sekarang? Enggak sih, minum-minum aja. Minum aja ya. Bahkan dia sekarang bingung kayak dulu hal yang aku gak suka. Kenapa jadi suka sekarang? Misalnya kayak dulu aku gak suka timun. Iya. Terus kayak Sekarang harus bisa. gitu, jadi bisa. Jadi lumayan bisa banyak makan hal-hal yang Ya gak picky eater Iya, lah ya iya. gitu. Ya cuma kan ada anak untungnya kecil juga gak ya. ngerti konsepnya ya. Kayak jangan jadi picky eater kalau dipaksa gitu kan emang. Ada traumanya ya. Tapi maksudnya gimana ya, ada keuntungannya lah ya. Ada sebenarnya. Bener. Cuma emang caranya bisa lebih. Soalnya kita tuh Halus. belum pernah jadi orang tua itu loh Ray. Jadi Iya, kita iya, gak bener, tahu bener, gimana bener. sih harus Betul, apa ya bilangnya. betul. Ngajarin supaya dia gak picky eater gitu iya. kan. Kalau sekarang kan mungkin banyak ya orang tua yang bisa sharing gimana caranya biar anaknya mau. Soalnya zaman dulu orang tua kita mana ada tuh kayak komunitas WhatsApp ibu-ibu. Dan dipikir-pikir juga dulu masih muda. Kayak Oh iya, my bener mom juga sih. had me di umur 24. Sekarang kamu berapa? 26. 26. At Tahun this point ini. kamu udah punya dua anak 2 tahun. Iya bener Aku juga. 31, anakku udah 7 tahun. Wow. Jadi kayak kalau kita pikir dari segi itunya, bayangin sekarang kamu punya anak umur 2 tahun juga. Iya udah Ada kayak gitu. beberapa hal yang kayak mungkin kita juga belum. Masih figuring out juga kan. Benar. Jadi ada a sense of grace-nya juga kayak oh ya emang di umur segitu juga masih akan war ngurusin anak. Kebayang. Nah yang aku inget kalau dari orang tua aku adalah mereka itu kayak punya peran bad cops and good cops gitu. Jadi kayak ada yang jadi ibu peri dan ada jadi yang kayak ya jahatnya gitu. Bukan jahat sih tapi lebih yang tertib gitu. Nah aku inget dulu waktu SD menurut aku yang jahat tuh adalah mami aku guys. Karena kayak wow kayak aku lupa. Tapi ini bukan ke aku ya, tapi ke kakak aku. Kayak kakak aku tuh yang tau gak dikasih cabai di mulutnya gitu. Walaupun gak disuruh kunyah ya, tapi cuma dioles-olesnya pedes ya. Mungkin karena ngelawan kali ya dulu. Aku kan gak ngerti, aku masih kecil. Dan kakakku juga masih kecil sih waktu itu. Terus kayak kakakku nangis banget karena kepedesan kan. Terus kayak aku tuh udah membawakan kakakku air. Kayak minum, terus kayak Baik. iya. Terus kayak gak
tetap mungkin masih kepanasan. Terus habis itu aku ingat papi aku tuh yang membawa kami jalan-jalan mungkin supaya hilang kali ya ini pedesnya, tapi mungkin kakakku tetap ada kerasa pedesnya ya. Cuma kayak aku ingat diajak pergi kemana gitu terus beli jajanan pasar kayak donat-donat pasar gitu yang manis-manis gitu. Terus nggak tahu terus di umur berapa gitu tiba-tiba berubah. Jadi menurut aku yang good copsnya adalah mami aku, kayak menjadi tameng kita semua gitu kalau papi aku tiba-tiba lagi nggak mood gitu. Oh nggak moodnya nurun dari papi kamu ke kamu ya? Nah, mungkin ya. Iya. Fun fact, aku dulu pernah pengen ganti nama sama mami aku pengen ganti nama aku karena saking mood-moodannya. Oh ini kamu cerita kemarin. Iya. Moody loh anaknya tante. Iya gimana ya coba aku searching deh abis ini moms di luar sana bagaimana cara mengatasi anak yang mood-moodan. Ya, kamu share nanti ya Iya. buat membantu moms yang lainnya ya. Bener. Ganti sih, kan ada dalam doa. Iya. Ya udah terlanjur deh, udah mut-mutan. Ya udahlah, iya udah 26 tahun mut-mutan nih gimana? Haruskah orang tua follow akun medsos anak? Oh, karena udah canggih sekarang. Follow sih. Kalau menurut aku follow, nggak masalah. Hidup aku emang udah ditonton seluruh juta. Wih, jutaan gak tuh? Gak belum sampai. Waktu tapi udah tonton ribuan masyarakat kayak jadi ya udahlah. Ya udahlah ya. Apalagi yang ditutupin. Iya, apalagi yang ditutupin gitu. Tapi kamu gimana? Orang tuamu follow kamu nggak? Aku blok. Dan kayaknya udah tahu deh. Awalnya dia agak kayak kok nggak bisa lihat? Padahal dia follow drunk date sih, tapi akun-akunnya karena kayak aduh nggak mau ngasih dia bahan buat komen-komen aja. Oh iya. Padahal harusnya mamiku nggak nonton ya. Gak tau deh. Mungkin kalau nonton kita sapa dulu ya. Hai tante. Lo kan hai tante. Iya mami. Hai moms. Ya kan kamu manggil tante. Iya, hai tante.